لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد, kita masuk kepada bab tentang ma'isyah atau kehidupan atau pencaharian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus sebagai rasul. Dari kitab Nurul Yaqin, yaitu ma'isyatuhu alaihi salatu wassalam qabla al-bi'tsah, pencaharian beliau sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus sebagai nabi. Qala lam yarith alaihi salatu wassalam min walidihi syai'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mewarisi harta apapun dari ayahnya. Makanya di dalam Al-Quran bahkan bal wulida yatiman ailan, bahkan beliau lahir dalam keadaan sebagai anak yatim dan miskin. Yatim ail. Fastarda'a fi Bani Sa'ad, maka beliau pun disusui wanita di Bani Sa'ad, Halimatus Sa'diyah. Walamma balagha mablaghan yumkinuhu an ya'mala 'amalan kana yar'al ghanam. Ini juga adalah barakallahu fikum, kondisi yang seperti ini motivasi bagi anak-anak yatim, bagi orang-orang yang terlahir yatim, dan motivasi bagi orang-orang yang miskin, bahwa miskin bukan berarti putus harapan masa depan, bahwa yatim bukan berarti tertutup pintu masa depan, bahwa miskin bukan berarti rendah, miskin bukan berarti tidak ada masa depan yang cemerlang. Kalau Anda yatim, kalau Anda miskin, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam komplit dua-duanya, yatim dan miskin sekaligus. Tetapi yatimnya beliau, miskinnya beliau tidak menyebabkan putus asa untuk meraih masa depan yang terbaik. Qala walamma balagha mablaghan yumkinu an ya'mala 'amalan, ketika beliau sudah mulai mencapai umur yang sudah memungkinkan beliau bekerja, kana yar'al ghanam ma'a ikhwatihi min ar-radha'i fil badiyah, maka beliau pun mulai berlatih menggembalakan kambing bersama saudara-saudara sesusuan dari anak Halimah Sa'diyah di pegunungan. Mulai beliau berlatih. Dan juga ini adalah motivasi bagi siapapun yang mungkin orang tidak menganggap dia hanya karena seorang pengembala kambing, miskin, yatim. Sekali lagi, bukan berarti masa depanmu tertutup. Wa kadzalika lamma raja'a ila Makkah kana yar'aha li ahliha. Beliau di Badiyah, di Bani Sa'ad sudah mulai berlatih menggembala kambing. Padahal umur beliau kan tidak sampai 4 tahun. Tidak sampai 4 tahun beliau diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Artinya berarti umur 3 tahun, 2 tahun, 3 tahun mau masuk 4 tahun. Itu beliau sudah mulai berlatih untuk bekerja. Dan ini pun juga kita sempat mengalami masa-masa kecilnya kita. Berbeda dengan anak-anak sekarang, selesai kuliah baru berpikir kerja.
tamat kuliah baru berpikir cari kerja. Padahal ketika dia tamat kuliah, ijazah S3 pun tetap aja pada saat dia melamar kerja yang ditanyakan adalah pengalaman kerja. Kalau dulu orang-orang tua kita sekolah setengah hari, setengah harinya bantu orang tua. Kalau anak sekarang tidak sama sekali, boleh dikata jarang ya, jarang kalau ada anak. Makanya sekarang kadang-kadang dimasukkan viral, diviralkan di video, diviralkan. Anak ini mau jualan, anak ini. Dulu zaman dahulu kerjaan kita itu sudah. Kenapa kok diviralkan? Karena sudah langka. Anak sekarang jangankan SD, SMP, SMA, kuliah nggak mikir bantu orang tua, nggak mikir kerja. Pokoknya ngejar kuliah, ngejar kuliah, ngejar kuliah, sampai kemudian tamat kuliah, umur sudah 25 tahun, ijazah S2, S3, gengsi mau kerja serabutan, akhirnya ujung-ujungnya ketika gak diterima di perusahaan jadi pengangguran. Tetap aja menjadi beban orang tua. Makanya mahasiswa yang benar adalah mahasiswa yang berkarir di saat dia kuliah atau bahkan sebelum dia kuliah. Dia harus berpikir bagaimana supaya jangan monoton selalu mencari lapangan pekerjaan, tetapi menciptakan lapangan pekerjaan. Itu yang benar. Tamat kuliah selalu di pikirannya mencari lapangan pekerjaan. Kenapa Anda tidak berpikir menciptakan lapangan pekerjaan? Rasul sallallahu alaihi wasallam di umur beliau 2 tahun apa 3 tahun, 4 tahun kurang, beliau sudah mulai berlatih bekerja menggembalakan kambing. Walamma raja'a ila Makkah kana yar'aha li ahliha ala qararid kama dzakara al-Bukhari fi sahihihi. Setelah beliau kembali ke Makkah, beliau mulai faham kalau yang tadinya beliau di Makkah di Banu Sa'ad, beliau hanya sekedar membantu bekerja, hanya sekedar ikut-ikutan dengan saudara-saudara sesusuannya, hanya anaknya Halimatus Sa'diyah. Setelah beliau kembali ke Makkah, mulai beliau sudah terbiasa, sehingga beliau mengambil kambing-kambingnya orang-orang Makkah, dibawa ke pegunungan, digembalakan dengan upah. Beliau mulai mengambil upah. Subhanallah. Itu semestinya kalau anak-anak kita, kalau bangsa negara kita mau maju, semestinya anak dari kecil sekolah pun sudah harus mulai beri keterampilan. Kita kadang-kadang sampai kuliah pun orang nggak punya keahlian apa-apa. Nggak punya keahlian apa-apa karena dia hanya berpikir untuk mencari pekerjaan. Dia nggak berpikir menciptakan lapangan pekerjaan. Cina makanya maju karena anak SD aja prakteknya sudah bikin handphone. Prakteknya sudah seperti itu mereka. Jepang, kita subhanallah sampai kuliah pun KKN apa semua paling cuma aktif itu aja, tapi tidak menciptakan sesuatu yang menunjukkan pengembangan daripada teknologi ataupun yang lainnya. Sehingga wajar kalau negara kita begini-begini aja. Sampai sekarang bangsa dan masyarakat kita tergila-gila dengan sekolah, tergila-gila dengan ijazah, tetapi tidak berpikir untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Kalaupun ada, jarang. Rasul sallallahu alaihi wasallam menciptakan lapangan pekerjaan, bukan mencari lapangan pekerjaan. Apa yang saya bisa ciptakan? Beliau mau belajar kursus kuliah di Bani Sa'ad. Kembali dari Bani Sa'ad, beliau sudah terbiasa dengan menggembalakan kambing. Dari kursusnya di Banu Sa'ad itu, beliau kembali ke Makkah sudah terbiasa dengan kambing. Ayo, kambing sini saya bawa ke pegunungan. Dicari orang-orang Makkah yang punya kambing. Sini kambing. Gabung berapa orang yang hari ini saya gembalakan kambingnya ini, saya bawa ke pegunungan, dapat upah. Besok kambingnya siapa lagi, bawa pegunungan cari rumput, dapat upah. Beliau berhasil menciptakan lapangan pekerjaan. Bukan tipe orang yang cari lapangan pekerjaan. Wa wujudul anbiya'i fi halit tajarrudi 'anid dunya, dan keberadaan para anbiya
di mana Allah jauhkan mereka dari dunia wa masyaghiliha, dan kesibukan-kesibukan duniawi, amrun la budda min, ini adalah hal yang mesti. Hal yang mesti bagi Allah, sengaja Allah jauhkan para anbiya dari kesibukan dunia. Li'annahum law wujidu aghniya'a la'alahathumud dunya wa syaghilu biha 'anis sa'adatil abadiyah. Kata beliau, karena kalau para anbiya tersibukkan dengan dunia, mereka niscaya akan lalai dari kebahagiaan yang abadi. Karena memang rata-rata orang yang tersibukkan dengan dunianya, mesti dia melalaikan akhirat. Sebaliknya juga begitu, orang yang sibuk dengan akhiratnya, dia otomatis juga banyak mengorbankan dunia dia. Dia banyak harus mengalah. Qala walidzalika tara jami'a asy-syara'i'il ilahiyyati, oleh karena itu kamu melihat semua syariat yang Allah turunkan, muttafiqatun ala istihsaniz zuhdi fiha wattaba'udi anha, semuanya sepakat untuk selalu menganjurkan untuk agar selalu zuhud dan jauh dari fitnah dunia. Wa halul anbiya'is salifina a'zamu syahidin ala dhalik, dan keadaan para anbiya yang terdahulu adalah bukti nyata akan hal itu. Enggak ada di dunia ini nabi sekaligus raja kecuali dua. Raja kaya, Sulaiman, Daud. Sulaiman lebih besar kekuasaannya Nabi daripada ayahnya Daud. Sulaiman kaya raya, raja, bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam bala tentaranya pun bukan hanya dari manusia, tapi dari bangsa jin ifrit, dari bangsa syayatin, semua menghambakan diri kepada Sulaiman. Bekerja untuk Sulaiman maksudnya. Nah, qala fakana Isa alaihi salatu wassalam azhadan nasi fid dunya, maka Isa alaihi salatu wassalam adalah orang yang paling zuhud dalam dunia. Tidak ada urusan dunia, tapi tetap aja dimusuhi oleh Bani Israel, dibenci. Wa kadzalika kana Musa wa Ibrahim, demikian pula Nabi Musa dan Ibrahim. Artinya apa berarti di sini? Kalau kita buka sejarahnya para nabi, Nabi 100% hanya mungkin 99%, 99,9% para nabi hidup di garis miskin. Berarti apa menunjukkan di sini bahwa dunia adalah bukan standar kemuliaan dari Allah Azza wa Jalla. Karena kalau dunia adalah standar kemuliaan, maka niscaya orang-orang yang paling kaya di dunia ini adalah anbiya. Tapi Allah Azza wa Jalla jauhkan para anbiya dari dunia. Musa, Ibrahim tidak punya apa-apa. Nabi Musa, maka aneh kalau ada orang-orang yang mengaku keturunan Nabi, hanya dunia yang mereka pikirkan. Berkah tapi ujung-ujungnya hanya dunia. Bikin kuburan, dihias, dipoles itu kuburan supaya banyak orang berziarah, dapat duit. Semua hanya duit yang ditarget. Dakwatul anbiya enggak seperti itu. Qala wa kanat halatuhum fi sigharihim laysat sa'atan bal kulluhum sawa'. Bahkan keadaan para anbiya di masa kecil mereka pun juga sama. Mereka tidak hidup dalam kemewahan dunia, bahkan mereka sama hidup dalam kemiskinan. Dan ini bukan berarti menunjukkan miskin itu lebih baik daripada kaya. Al-Imam Ibnul Qayyim membahas bahwa tidak ada dalam hal ini lebih kaya, ini lebih afdal, melainkan masing-masing ada kelebihannya sendiri-sendiri. Qala
hikmatun tilka hikmatun balighatun adharaha Allah ala anbiya'ihi liyakunu lumudhajan limuttabi'ihim fil imtina'i anit takalubi ala dunya wat tahafuti 'alaiha. Semua itu, kata beliau, merupakan hikmah yang sangat besar dari Allah Azza wa Jal agar menjadi pelajaran bagi para pengikut anbiya supaya mereka tidak menyibukkan diri, tidak berperang hanya sekedar demi dunia, tidak tersibukkan dengan dunia dari akhirat mereka. Wadzalika sababul balaya wal mihan, karena ketika orang menyibukkan diri dengan dunia dari akhiratnya, maka itu adalah merupakan sebab bala dan ujian. Subhanallah. Ini pelajaran dari beliau, bahwa terjadinya banyak ujian dalam kehidupan kita, bala dalam kehidupan kita, orang pada orang kaya maupun pada orang miskin, itu semua karena jauhnya kita dari agama dan sibuknya kita dengan dunia kita. Maka Allah Azza wa Jalla memberikan peringatan, memberikan musibah, memberikan bala, karena kita tidak akan pernah mau ke dokter kecuali kalau kita sakit. Kalau kita sakit baru mikir dokter. Sama, kalau kita ada masalah baru mikir kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah Azza wa Jalla memberikan masalah dalam hidup kita, musibah dalam hidup kita, itu sebenarnya cara Allah Azza wa Jalla memanggil kita untuk mendekat kepadanya. Ayo mendekat kepada saya, ayo kembali kepada saya. Itu cara Allah Azza wa Jalla. Al-mihan wal bala. Kalau kita sudah tersibukkan dengan dunia kita dan agama kita abaikan, Allah akan menyerahkan segala urusan kita kepada kita dan tidak bakal sanggup kita. Wa kadzalika ri'ayatul ghanam. Demikian pula para anbiya terbiasa dari kecil menggembala kambing. Fama min nabiyyin illa ra'aha. Tidak ada satupun nabi kecuali mesti awal kehidupan dia menggembalakan kambing. Kama akhbara an dzalika as-sadiqul masduq fi haditsin lil Bukhari. Sebagaimana diceritakan oleh Rasulullah dalam riwayat Bukhari, bahwasanya tidak ada satupun nabi kecuali menggembala kambing. Coba kalau nabi misalnya orang kaya raya, pengusaha besar, pengusaha sukses, tentu akan banyak pengikutnya, dan pengikutnya itu bukan karena lillahi ta'ala tapi karena karyawan ternyata. Kan mesti begitu. Tapi ketika Nabi SAW Allah ciptakan dalam keadaan miskin, Allah ciptakan penggembala kambing dalam keadaan menggembala kambing kecilnya. Orang ketika menjadi pengikut Nabi berarti nggak ada yang diharapkan sama sekali. Tidak ada yang diharapkan kecuali karena ridha Allah Subhanahu wa taala. Apa sih yang kalian harapkan dari mengikuti orang miskin, kerjanya penggembala kambing? Kalian mau dikasih apa sama dia? Dikasih gaji juga enggak, dikasih ini juga enggak, dikasih proyek juga enggak. Yang kita harapkan adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya Herakl ketika bertanya kepada Abu Sufyan dalam keadaan kafir, Abu Sufyan kafir, Herakl kafir. Abu Sufyan pada saat itu belum masuk Islam. Abu afa'un nas ittaba'u afuqara'un nas ittaba'uhu am aghniya'uhum. Pertanyaan Herakl kepada Abu Sufyan, kamu lihat nabi yang orang yang mengaku menjadi nabi, pengikutnya orang-orang lemah, orang-orang miskin atau orang-orang kaya raya? Qala bardu'afa'uhum. Kata Abu Sufyan, yang ikut orang-orang lemah, orang-orang miskin, budak bahkan. Apa kata Herakl? Qala hum atba'ul anbiya. Itulah pengikutnya para nabi. Itulah pengikutnya para nabi. Maka berarti ini motivasi bagi kita dalam kondisi apapun hidup kita selalu besar hati. Siapapun yang mendengarkan ini, entah di live-nya atau di mana saja dengar, Anda lahir dalam keadaan yatim, Anda kondisi ekonomi lemah, kondisi ekonomi miskin, yang penting jangan miskin hati. Miskin bukan berarti masa depanmu suram.
Qala wa hadhihi aydan min baligil hikam. Kata beliau, ini juga adalah merupakan hikmah Allah yang sangat dalam. Fa innal insana idza star'al ghanama, karena sungguhnya seseorang pada saat mengembalakan kambing, wa huwa adhaful bahaim, dan kambing itu adalah hewan berkaki empat yang paling lemah, sakana qalbuhu ar-ra'fat wal lutf ta'attufan, maka hatinya akan ditempati oleh rasa rahmah, lembut dan kelembutan. Fa idza intaqala ila dzalika min dzalika ila ri'ayatil khalq kana lima hudhiba awalan min al-hiddati at-tabi'iyyati wadh-dhulmi al-ghaziri fayakunu fi a'dalil ahwal. Allahu akbar. Coba kalau seandainya Nabi pengembala onta, Nabi pengembala sapi yang main sabet sekuat tenaga, onta bandel sabet sekuat tenaga, sapi bandel tapi kambing. Ini menunjukkan apa ya kawan? Pertama, bahwa pergaulan itu sangat pengaruh. Walaupun orang bergaul dengan hewan, sangat berpengaruh. Yang kedua, Nabi, kenapa Allah selalu takdirkan mereka mengembala kambing? Kok tidak ada Nabi yang mengembala onta, yang mengembala sapi? Yang namanya orang mengembala onta, mengembala sapi, itu rata-rata keras wataknya. Kenapa? Hewan yang dihadapi juga keras. Ya bisa ditendang, ya bisa diinjak, ditarik ya nggak bisa. Tapi kalau kambing, otomatis harus bisa disiasati. Dikerasin bisa mati, dilembutin bandel, nyebrang rumah, nyebrang kebun tetangga. Maka dia harus benar-benar hati-hati. Lembut, fisiknya juga lemah, makan daun singkong mati, salah makan sakit. Itu kambing. Jadi kalau orang mengatakan seperti di sini bahwasanya kambing itu hewan yang paling lemah fisiknya, ya benar juga. Ternyata lebih tahanan fisiknya ayam daripada kambing. Ayam kampung ya. Saya latihan beli kambing sama ikhwan. Carikan kambing yang sudah bunting, saya ternak, dibelikan. Udah ini 3 bulan lagi melahirkan Ustaz, udah senang. Taruh di belakang pondok, nggak taunya dikasih makan nasi 1 cepot sama anak-anak. Kambing bodoh apa aja dikasih, nggak makan aja, nggak tahu kalau penyakit. Siang makan, sore udah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pulang-pulang habis tahlim, Ustaz kambingnya mati. Kenapa? Dikasih nasi. Aneh. Ternyata lebih tahan. Kok bisa begitu? Nggak bisa. Kalau sudah salah makan harus suntik. Oh ya udah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi berarti apa? Orang mengembala kambing itu benar-benar harus ekstra hati-hati. Bahkan ada orang pengembala kambing, pokoknya kalau dekat rumahnya dengar malam-malam suara ngembek, ini suara ngembek seperti ini nggak sampai pagi nih. Daripada jadi bangkai, obatnya pisau, bismillah. Itu pengembala kambing sudah ma'ruf. Kalau yang lihai, yang ahli punya obat, pokoknya kalau udah ada gejala gini suntik. Jadi memang orang pengembala kambing itu rata-rata lebih lembut. Antum lihat sendiri ya, antum lihat sendiri ustadz, antara ustadz yang memang dari mondok, dasarnya dari kecil di pondok, sudah biasa masak sendiri, nyuci sendiri. Pondoknya bukan pondok mewah yang wah fasilitasnya yang lebih mewah dari apartemen. Ini anak mini mondok apa tinggal di apartemen, Pak? Ranjangnya mewah, full AC, kasurnya, bednya standar Amerika. Ini anak. Tapi coba dengan ustadz yang dasarnya dari pondok nol, biasa makan sendiri, biasa nyuci sendiri, biasa ini sendiri, biasa ini, kemudian antum undang, antum akan mengatakan kok lain ya. Lain. Kenapa? Sudah biasa dari kecil. Alah ngapain, jalan-jalan loh,
Giliran undang Ustadz ini, aduh, saya harus 2 orang, satu untuk membawakan tas koper saya. Memang Ustadz bawa berapa tas koper, nggak bisa bawa sendiri Ustadz. Kayak mau haji aja bawa 1 koper cukup kok. Maksudnya apa? Gaya mengawal, paling nggak 2 orang. Ustadznya 3 ya, yang bawa ini ngabisin duit. Itu sudah ma'ruf itu. Maka Allah Azza wa Jalla melatih para anbiya dari awal, dari kecil mereka menggembalakan kambing, dari kecil mereka miskin supaya gak gila hormat, supaya lembut dengan umat, supaya gak pemarah. Kenapa? Gimana? Makanya aneh kan kalau ada ustadz ataupun penceramah yang kerjanya makian, goblok-goblokin orang, pemerintah dimaki. Apa itu pemerintahnya goblok ini semua. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Anda ini pakai sorban, Anda pakai jubah, artinya yang Anda tampilkan itu Islam. Coba carikan sejarah Nabi SAW dari A sampai Z, beliau pernah goblok-goblokin orang. Coba carikan. Udah orang kafir sekalipun udah. Nabi pernah mengatakan seseorang goblok, seseorang bangsat, seseorang, ya Allah, kamu ini penceramah loh. Kamu pakai sorban, kamu pakai jubah, itu artinya tampilan pakaian Arab, tampilan simbol Islam, simbol Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, pengikut Rasul. Lalu lesan kamu seperti itu, gak ada orang yang masuk Islam kalau begitu kamu. Sudah kamu perbiasakan aja dulu, kamu gembala kambing aja dulu sebelum berdakwah. Kamu teriakin itu kambing budak, kambing goblok, habis itu ditendangin kambingnya. Kalau nggak mati, maka dilatih itu, dilatih. Nah, orang kalau sudah terbiasa dari kecil, dia sudah terbiasa terlatih dengan kambing, terlatih dengan hidup susah, terlatih dengan banting tulang. Begitu dia jadi ustadz, begitu dia jadi penceramah, begitu dia jadi dakwah, nggak nyusahin orang, nggak ngerepotin orang, jalan-jalan udah biarin, nggak tersinggung, nggak baperan, disinggung di ini udah serah, singgung aja udah. Ini semua udah nggak ada. Itulah hikmahnya. Para anbiya Allah takdirkan mereka menggembala kambing sehingga tabiat mereka itu dari masa kecil sudah lembut. Sudah lembut. Gak akan pernah itu. Itu kenapa orang yang ceramah goblok. Kenapa? Gak ada materinya. Kehabisan materi itu udah. Gak ada materi. Baca kitab gundul kebalik. Bacanya dari kiri. Nggak bisa baca kitab gundul, baca Sahih Bukhari yang sudah ada harokatnya, bisa baca, nggak bisa ngartikan. Baca Sahih Bukhari yang sudah ada terjemahannya, nggak bisa nerangkan, orang nggak punya usul hadis, nggak punya mustalah hadis. Akhirnya apa? Otodidak, ceramah otodidak dengan tematik. Ketika kehabisan tema, sementara suara belum habis, semangat menggebu-gebu, apa akhirnya? Udah sikat sana sini. Dampak sana sini akhirnya. Gak benar lah. Semenjak kapan Nabi dalam ceramahnya menggoblok-goblokkan orang Quraisy? Semenjak kapan Nabi SAW dalam khutbah, dalam pidato, dalam ceramah melaknat orang? Melaknat orang. Jadi ini yang ya Allah, miris kita ngelihat seperti ini, miris. Orang yang mengaku membawa syiar Islam, pakaian Islam, dai Islam, tapi dalam ceramahnya na'udzubillah, Anda tidak belajar siratul Rasul. Coba Anda belajar sirah Rasul, Nurul Yakin aja sudah. Nurul Yakin terlalu tebal, ringkasannya aja sudah. Coba kamu pelajari. Pernah nggak Rasul dalam ceramah dalam menggoblok-goblokkan fulan jahil, fulan ahmak, goblok, tolol? Nggak ada. Lisan Rasul SAW lembut. Anas bin Malik, pembantu itu. Kata Anas bin Malik, saya menjadi pelayan Rasul SAW 10 tahun, nggak pernah Rasulullah tanya kepada saya kenapa, mengapa, nggak ada itu, nggak ada. Maka ini kita perbiasakan dalam keluarga kita, nggak usah sering-sering nanya kepada istri kita kenapa, mengapa. Sama istri juga jangan banyak nyidang suami.
Suami pulang, kenapa? Mengapa? Yang ada suami emosi. Istri nanya kepada suami, kenapa? Maaf, saya bukan pembantu kamu. Anas bin Malik mengatakan, saya ini pembantunya Rasulullah 10 tahun, gak pernah Rasulullah nanya kepada saya kenapa. Lah kamu istri saya nanya kenapa segala? Saya bukan pembantumu kok, saya kepala rumah tangga. Yang mestinya nanya kenapa itu saya sebagai kepala rumah tangga. Tapi karena Rasulullah, kata Anas bin Malik, Rasulullah gak pernah nanya ke saya kenapa, ya sudah, saya gak usah nanya kenapa. Tiba-tiba pecah gelas, tiba-tiba ya udah gak usah nanya kenapa, bersihin aja itu, buang. Itu Anas bin Malik. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan apa? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashaddan nasi hayaan minal bikri fi juhriha, atau na'am fi khidriha. Na'am. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang paling pemalu, lebih malu daripada gadis pingitan. Dan beliau kalau marah, kalau nggak senang dengan sesuatu, wa kana idza kariha syai'an ra'ayna dzalika fi wajhihi. Beliau kalau nggak senang dengan sesuatu, itu beliau hanya menampakkan ekspresi wajah yang nggak senang. Apa maksudnya? Kata Imam An-Nawawi, ai la yatakallam. Beliau kalau nggak senang melihat ada orang melakukan suatu perbuatan nggak senang, mendengar sesuatu yang nggak menyenangkan, beliau nggak bakal mengumpat, nggak bakal menghujat, nggak bakal mengeluarkan kalimat-kalimat yang nyinyir, apalagi nggak ada. Yang ada beliau hanya terlihat dari wajahnya. Oh, beliau nggak senang rupanya. Itu para sahabat sudah ma'ruf itu. Ketika terlihat wajah beliau berubah, lihat beliau nggak senang. Itu Rasul, akhlak Rasul. Gak pernah nanya. Rekomendasi dari Anas bin Malik. Kata Anas, suatu saat Rasulullah merintah nyuruh saya untuk mengambilkan suatu hajat. Namanya juga anak kecil. Keluarlah saya. Keluar, ketemu anak-anak, mainan sama anak-anak. Lupa kalau saya disuruh oleh Rasulullah. Tiba-tiba lagi sedang bermain, asyik bermain dengan anak-anak. Dari belakang telinga saya, kok ada yang megang telinga saya ya? Cewer tengah telinga saya. Begitu nolek ternyata Rasul, begitu nolek ke belakang ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas, Rasulullah manggil saya, ya Unais. Anas tasghir Unais, yakni Anas kecil. Wahai Anas kecil, tadi kamu saya suruh kan? Iya ya Rasulullah, sekarang saya pergi. Udah pergi, jadi lepas. Nggak ada makian, nggak ada dasar anak kecil, dasar bocil, dasar, nggak ada sama sekali. Itulah akhlak yang patut kita tuntut, yang patut kita jadikan tuntunan, yang patut kita contoh. Beliau lisannya terjaga, nggak ada dalam, apalagi dalam ceramah di hadapan umum, menggoblok-goblokan orang, menyinyir orang, melaknat orang, mendoakan laknat, nggak boleh. Nggak ada akhlaknya Rasulullah seperti itu, dan sahabat juga nggak seperti itu. Islam apa berarti yang dijalankan orang seperti itu? Yang terakhir kata beliau, walamma syabba alaihi salatu wassalam kana yattajiru. Ketika beliau mulai masuk di usia muda, sudah mulai mandiri, beliau mulai latihan berdagang. Kecil ternak, besar beliau berdagang. Wa kana syarikuhu Sa'ib ibn Abi Sa'id, dan dia bekerja sama dengan As-Sa'ib ibn Abi Sa'id. Wa dhahaba bit-tijarati li Khadijah radhiyallahu anha ila Syam ala ju'lin ya'khudhuhu. Dan beliau berangkat membawa dagangan barang-barangnya Khadijah dengan upah yang sudah ditetapkan. Walamma syarraqat Khadijah bi zawajihi wa kanat dzata yasarin 'amila fi maliha wa kana ya'kulu min natijati 'amalihi. Setelah mulai beliau melangsungkan pernikahan dengan Khadijah, mulailah beliau berdagang mandiri, dan beliau berdagang dengan makan dari hasil keringatnya sendiri. Jadi bagaimanapun Anda sebagai, kita misalnya sebagai ustadz, sebagai apa saja Anda, paling tidak punya kerjaan, paling tidak punya pencaharian.
Itulah Nabi kita Muhammad. Beliau kecil di rumah Sa'diyah, di rumah Halimatus Sa'diyah, berlatih ikut dengan saudara-saudara sesuanya menggembalakan kambing. Begitu pulang ke Makkah, mulai pengalaman menggembalakan kambing, minta kambingnya orang-orang Makkah dikembalakan sama dia. Besar dikit sudah mulai bisa safar ke Syam, ambil barang dari Khadijah, dagang bersama As-Sa'ib bin Abi Sa'ib. Setelah beliau menikah dengan Khadijah, beliau jadi anak buahnya Khadijah. Beliau ngambil barang dari Khadijah didagangkan di Syam, sehingga beliau makan dari hasil keringatnya. Wa haqqaqallahu man tanna alaihi bihi fi suratul Duha biqaulihi jalla dzikruh alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Sehingga dengan itu Allah Azza wa Jalla telah mewujudkan janjinya di dalam surat Ad-Duha, kami dapati engkau miskin lalu kami jadikan engkau orang yang kaya. Ya Allah, ini pelajaran bagi para suami yang barakallahu fikum Allah takdirkan mereka menikahi janda yang kaya raya. Jangan menjadi pembantu dengan istrimu, tapi kamu harus punya harga diri. Dan juga kita harus punya harga diri. Kita punya, pokoknya saya mau kerja, saya mau bantu boleh, tapi saya mau kerja, saya punya harga diri. Banyak orang terjadi seperti ini, orang di kalangan orang awam, dia akhirnya nggak punya harga apa-apa di hadapan istrinya, nggak punya nilai apa-apa. Ada lagi yang sebaliknya, menghabiskan harta istrinya, habis itu berbuat zalim pada istrinya. Na'udzubillah. Pelajaran. Qala bil iwa'i wal igna qabla an-nubuwah wal hidayati bin nubuwah fahadahu lil kitab wal iman wa din Ibrahim alaihi salatu wassalam. Naam. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka ailan fa'aghna wa wajadaka dhallan fahada. Kami mendapati kamu tersesat. Itu kalau dalam bahasa kita tersesat. Dhallan itu dalam bahasa kita tersesat. Namun di dalam artinya, di dalam tafsir maknanya jahilan. Tidak mungkin Nabi pernah sesat. Tidak mungkin. Dhallan ay jahil, yakni tidak tahu, jahil tentang syariat. Karena memang beliau juga nggak tahu apa-apa tentang syariat. Fahada, lalu Allah berikan hidayah, berikan wahyu kepada beliau, sehingga beliau pun menjadi seorang nabi dan rasul. Dan banyak sekali dari kisah ini ya ikhwan yang dapat kita ambil barakallahu fikum, bahwa manusia atau bekerja itu adalah tabiat manusia, mencari nafkah itu adalah tabiat manusia, dan orang juga akan menghargai kita, akan menghargai orang juga dengan hirfah, dengan keahliannya masing-masing barakallahu fikum. Dan itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita bekerja dan tidak gengsi. Makanya akhirnya dikritisi oleh orang-orang Quraisy, dikritik oleh orang-orang Quraisy, ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq laula unzila alaihi malak. Masa ada rasul, katanya ini orang rasul, masa ada rasul yang berjalan di pasar makan makanan? Kenapa Allah tidak jadikan rasul itu malaikat aja? Jadi diprotes oleh beliau, diprotes oleh kaum musyrikin. Tapi manusia butuh hidup, butuh makan. Maka beliau bekerja, tidak menggantungkan kepada para sahabatnya, tidak menggantungkan kepada pengikutnya, melainkan beliau bekerja dan makan dari hasil keringat sendiri. Na'am barakallahu fikum, wallahu alam bissawab. Alhamdulillah. Ilahuna subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.